Udah bisa sholat, diajak haji. Aneh nggak bisa haji, udah sambil jalan anak ajarin haji deh pokoknya. Kita berangkat aja dulu. Dalam tempo beberapa hari kemudian, dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang kaya, ya saya masih bercerita tentang berkahan. Kita sampai jam 10 lewat berapa rencananya? Jadi saya yang bersemangat ini. Ya, saya yang bersemangat. Harusnya jemaahnya yang bersemangat ya. Ini fakta. Ada orang kaya, saleh, mimpi. Mimpinya diminta untuk menghajikan tetangganya yang nggak sholat. Orang saleh, mimpi, diminta untuk menghajikan tetangganya yang tidak sholat. Karena sudah 2 kali mimpi, datanglah dia ke syekhnya. Syekh, ini gimana ceritanya ini guru? Saya 2 kali mimpi disuruh menghajikan dalam mimpi saya tetangga saya, padahal dia tidak sholat. Nah, syekhnya bilang, gurunya bilang begini, kalau ente mimpi sekali lagi, itu udah kerjain aja deh. Bener, pulang, tidur, mimpi itu lagi. Disuruh menghajikan tetangganya tidak, dia tahu nih, tetangganya baik. Datanglah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Haji yuk. Wah gila aja, buru-buru haji, sholat aja belum. Tapi di hatinya orang ini ada keinginan kuat. Ya udah belajar sholat dulu deh. Dan ada keikhlasan dari tetangganya yang mendidiknya ini. Ini nih masjid ramai kayak gini, pengurusnya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada Prof juga sebagai ketuanya menangani anak muda yang siap bekerja. Ini kalau budgetnya budget masjid nggak kuat ini. Harus ditambah budget yang lain karena jamaahnya mungkin suka bersedekah, jadi masjidnya juga makmur. Yang pelit ya berarti rugi sendiri. Ya. Karena nggak bisa mendatangkan ustadz-ustadz dari luar kota kalau kekurangan budget juga. Bukan artinya ustadz minta dibayar. Ya tapi kan saya bilang boleh nggak kalau berangkat habis subuh, takut ustadz begini begitu. Kalau bisa ustadz nginep di sini ya, dikesewain hotel dulu di sini kan. Yang dekat saya bilang supaya nggak kena macet. Kan butuh budget itu. Nah ini kalau jamaah, yang biayai siapa? Jamaah atau pengurus? Yang nggak mau biaya ya merugi sendiri. Itu susah hidupnya nanti karena dia bakhil, wastaghna, wa kadzdzaba bil husna, susah biasanya hidupnya. Oke? Akhirnya mau dia sholat. Tetangganya baik, yang mau diajak juga punya niat baik. Udah bisa sholat, diajak haji. Aneh nggak bisa haji, udah sambil jalan anak ajarin haji deh pokoknya. Kita berangkat aja dulu. Walhasil sampai di tanah suci, dia sholat, dia haji, pulang di istiqomah. Apa yang terjadi? Dalam tempo beberapa hari kemudian, dia meninggal dalam keadaan sujud. Dalam sholatnya. Tetangganya yang kaya raya ini bingung. Enak juga jadi dia ya. Sholat diajarin baru kemarin, haji dihajikan, meninggalnya dalam keadaan sujud. Ibu-ibu mau meninggal dalam keadaan bagaimana? Bapak-bapak, kita ini sudah tahu nanti matinya dalam keadaan bagaimana, kita sudah tahu. Bagaimana kamu hidup, begitulah nanti kamu mati. Bagaimana kamu dibangkitkan dari kuburmu, adalah sama persis bagaimana cara mati kamu. Jadi orang yang banyak bermaksiat, matinya dalam keadaan bermaksiat. Orang yang banyak berbuat taat, matinya dalam keadaan berbuat taat. Orang yang rajin ngaji, insya Allah dibangkitkan dari kuburnya bersama yang ngaji-ngaji ini. Yang malas biar aja nanti dibangkitkan dari kubur bersama yang malas. Makanya ngajinya jangan on off. Ya, on off, on off, on. Ini nih pengajian kayak gini nih lebih penting dari semua proyek. Lebih penting. Komitmen lah, konsisten lah.
supaya bisa meninggal dalam keadaan mulia. Datanglah dia ke gurunya karena nggak bisa menjawab fenomena apa ini guru. Dia baru kemarin sholat tapi meninggalnya dalam keadaan sujud. Coba tanya sama bininya. Jangan-jangan dia punya amalan yang dia konsisten melakukannya. Baik. Jangan-jangan dia punya amalan baik yang dia istiqomah melakukannya. Setelah dicek lewat istrinya, almarhum itu sebetulnya punya kebiasaan baik apa sih? Kok meninggalnya bagus banget? Iya tuh dia tuh. Gimana ya? Ada tetangga kami, orang tua, janda, hidup sendirian, sebatang kara. Ini suami saya ini, tiap hari ngasih makan, sebelum pergi ke kantor, pasti bawa makanan. Dia sendiri yang bungkusin, kadang dia sendiri yang masakin nenek itu. Pulang kerja, juga sampai rumah, biasanya ngecek lagi si nenek itu udah makan atau belum. Dan itu dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Itulah amalan istiqomah. Jadi, orang yang konsisten membenarkan janji Allah, walaupun dengan kebodohan, dengan kelemahan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga.